Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratiwi dengan NIM A1Q1240051 dari kelas B akan menjelaskan hasil analisis berita saya mengenai Ahmad Zoni yang kembali terjerat kasus narkoba. Aktor Ahmad Zoni resmi dipindahkan ke lapas Super Maksimum Security Karanganyar, Nusa Kambangan setelah kembali tersandung kasus narkoba meski masih menjalani hukuman. Pemindahan dilakukan dengan pengawalan ketat di mana Ahmad Zoni terlihat dengan kepala tertutup dan tangan diborgol. Sebagaimana diketahui, aktor yang sebelumnya terkenal lewat berbagai peran di layar kaca ini kembali terseret kasus narkoba bahkan saat masa tahanannya hampir berakhir. Pulau Nusa Kambangan bukan sekedar lokasi pemasyarakatan. Sejak masa kolonial Belanda pada awal 1900-an, pulau ini telah difungsikan sebagai tempat penahanan bagi narapidana kasus berat. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Secara geografis, pulau ini dipisahkan dari Pulau Jawa oleh Segara Anakan dan memiliki keanekaragaman hayati yang kaya, termasuk bunga wijaya kusuma yang legendaris. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi atau high risk diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Mereka mendapatkan perlakuan khusus dalam hal pengamanan dan pembinaan. Pemindahan Ahmad Zoni ke Nusa Kambangan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menindak tegas peredaran narkoba, termasuk yang terjadi dalam lembaga pemasyarakatan. Mantan pesinetron Ahmad Zoni bolak-balik terjerat dalam kasus narkoba. Tercatat sudah 4 kali terlibat dalam kasus penyalahgunaan barang haram tersebut. Kasus pertama Ahmad Zoni yaitu pada tahun 2017, Ahmad Zoni divonis menjalani rehabilitasi selama 1 tahun di Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO Cibubur, Jakarta Timur. Masa rehabilitasi itu diperhitungkan sebagai masa tahanan. Ahmad Zoni dinyatakan terbukti bersalah karena menggunakan narkoba dengan bukti 1 toples ganja kering seberat 39,1 gram, alat isap sabu, dan kertas papir yang ditemukan dalam penggeledahan di rumahnya. Sebelumnya, Ahmad Zoni bersama 2 asistennya ditangkap oleh tim pemburu narkoba Polisi Resort Metropolitan Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 di kediamannya di kawasan Depok, Jawa Barat. Setelah keluar dari rehabilitasi pada 8 Maret 2023, Ahmad Zoni kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan di rumahnya di kawasan Sentul, Bogor. Dari penangkapan Ahmad Zoni, polisi menemukan barang bukti 2 bungkus klip plastik bening berisi sabu dengan berat 1,4 gram, kemudian 1 buah handphone berwarna silver, 1 unit handphone Samsung dan iPhone. Kali ini Ahmad Zoni harus merasakan dinginnya sel tahanan karena divonis 7 bulan penjara sebab terbukti menyalahgunakan narkoba. Namun Ahmad Zoni tak lama di penjara karena majelis hakim mengurangi pidana penjara dengan masa rehabilitasi dan masa kurungan yang telah dijalaninya sebelumnya. Ahmad Zoni bebas dari penjara pada 4 Oktober 2023.
Bukannya kapok, Amarzoni kembali tertangkap terkait kasus penyalahgunaan narkoba pada 12 Desember 2023. Amarzoni terjerat pasal 114 ayat 1 subsidiar, pasal 112 ayat 1, pasal 111 ayat 1 JO, dan pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman minimal 4 tahun penjara dan denda 1 miliar. Hingga akhirnya pada Agustus 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis 3 tahun penjara dan denda 1 miliar kepada Amarzoni. Namun, hukuman Amarzoni diperberat menjadi 4 tahun penjara usai Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Terakhir, Amarzoni tertangkap kasus pengedaran narkoba dari dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat. Ia diduga menjadi penampung utama narkoba yang dikirim dari luar rutan dan diduga mengedarkan sabu dan ganja sintetis bersama 5 narapidana lainnya. Kini Amarzoni harus dipindahkan ke Nusa Kambangan, pulau yang terkenal tempat penjara untuk penjahat kelas kakap. Amarzoni resmi dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Salemba, Jakarta Pusat ke Lapas Super Maksimum Security Karanganyar di Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Menurut struktur kepribadian teori psikoanalisis oleh Sigmund Freud yang membagi kepribadian menjadi 3 bagian utama, yaitu pertama, id, dorongan naluri merupakan aspek paling dasar dari kepribadian yang berisi dorongan naluriah, insting yang ingin segera dipuaskan. Id beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan, artinya ia menginginkan pemuasan kebutuhan dan keinginan tanpa memperhatikan konsekuensi atau norma sosial. Dalam kasus Amarzoni ini, penggunaan dan peredaran narkoba menunjukkan dorongan id yang kuat, meskipun ia sudah dihukum dan direhabilitasi. Keinginannya untuk menggunakan dan mengedarkan narkoba tetap dominan. Yang kedua, ego. Ego berfungsi sebagai penyeimbang antara keinginan atau id dengan moralitas atau superego. Ego mencoba mengontrol dan menyesuaikan naluriah id supaya diterima oleh lingkungan dan norma sosial. Ego beroperasi berdasarkan prinsip kenyataan. Dalam kasus Amarzoni ini, ego tampak lemah atau gagal berfungsi secara efektif karena kegiatannya yang melanggar hukum dan norma moral terus berulang. Ego tidak mampu menahan dorongan id akibat tekanan dan godaan dalam lingkungan serta masalah internal Amar sendiri. Kemudian yang ketiga, superego. Superego adalah bagian dari kepribadian yang menyimpan nilai moral, norma sosial, dan aturan internal yang diperoleh dari orang tua, masyarakat, maupun lingkungan. Superego membentuk rasa bersalah dan menjaga seseorang agar berperilaku sesuai norma. Jika superego kuat, seseorang akan merasa bersalah dan malu jika berbuat salah dan akan menghindari perilaku negatif tersebut. Dalam kasus Amarzoni menunjukkan bahwa superego kurang efektif atau lemah karena meskipun sadar terhadap norma hukum dan moral, ia tetap melanggar dengan mengedarkan narkoba. Berdasarkan teori Freud ini, perilaku Amarzoni yang terus berulang kali terjerat narkoba lebih condong dipengaruhi oleh dominan id, dorongan naluriah, dan kebutuhan untuk memuaskan keinginan sesaat sangat kuat sehingga egonya tidak mampu mengimbangi antara id dan superego. Ego kalah atau mengambil jalan yang sangat beresiko, yaitu pengedaran di dalam penjara. Ini bisa dipahami sebagai kegagalan mekanisme pertahanan ego atau dominasi id yang kuat karena kondisi tertentu. Demikian
pemaparan dari analisis berita saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.